Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladzi jalla ni'amahu anil ihsa'i bil a'dadi bil manni wal lutfi bil irsyadi al hadi ila sabilir rasyadi al muwaffiqu li tafaqquhi fid dini. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkahu askahu wa ashmalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-Mustafa al-Mukhtar wa zadahu fadlan wa syarfan ladaihi, amma ba'du. Taib, buat awal langkah marilah sama-sama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut dapat kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Yang mana jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, wa in syakartum la'azidannakum. Jikalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat kita dalam keadaan iman, nikmat kita dalam keadaan Islam, maka Allah akan menambahkan nikmat yang diberikan olehnya. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian Allah menegaskan pada lanjutan potongan ayat tersebut, wa in kafartum, dan jika kalian kufur kepada nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Maka jangan sekali-kali kita mengkufurkan nikmat Allah. Berapapun, sebesar apapun nikmat Allah yang berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat Allah yang berikan kepada kita, jangan sekali-kali kita mengkufurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena azab Allah sangatlah pedih. Kemudian salawat besertakan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menerangkan pelita dunia dari alam jahiliyah hingga alam Islamiyah yang dapat kita rasakan saat ini. Yang saya hormati kepada teman-teman sekalian, yang saya hormati kepada ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Oke, pada malam yang berbahagia ini saya akan membahas pembahasan problematika ataupun pemahaman bid'ah menurut perspektif ahli sunnah wal jamaah. Sekarang banyak kita lihat orang yang salah memahami kata-kata bid'ah. Semuanya, segala bidang beliau katakan bahwa sesat, bid'ah itu sesat. Padahal yang kita ketahui bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Namun sebelum kita jauh membahas tentang permasalahan bid'ah, apakah pemahaman daripada bid'ah secara bahasa ataupun secara etimologi ataupun secara terminologi, yakni secara istilah, secara yang terkhusus. Kalau kita lihat bid'ah secara bahasa ataupun secara etimologi adalah makana mukhtari'an ala khilafi syar'i, ala khilafi amrin syar'i. Itu secara logat adalah sesuatu yang diada-adakan sebalik daripada urusan yang telah terdahulu. Itu makna secara logat, yaitu makana mukhtari'an ala ghairi misali sabiki. Secara logat ataupun secara etimologi adalah perkara-perkara yang diadakan tidak ada contoh asalnya yang telah terdahulu. Itulah bid'ah secara bahasa ataupun secara umum. Segala yang telah dilakukan oleh umat sekarang yang belum ada awalannya, itu adalah bid'ah. Itu masih secara umum, belum secara terkhusus. Adapun bid'ah secara khusus ataupun secara terminologi dalam kitab adalah bahasa istilah, yaitu ma ahdasa ala khilafi amrin syar'i. Sesuatu yang terjadi kebalikan daripada urusan syariat. Nah, itulah pemahaman bid'ah yang sesuai dengan perspektif ahli sunnah wal jamaah, yaitu sesuatu yang dilakukan ataupun yang dilakukan oleh umat sekarang ataupun yang terjadi dengan kebalikan daripada perkara-perkara syariat.
perkara syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bid'ah tersebut dibagi menjadi 5. Ada yang pertama namanya bid'ah wajib. Contoh, kita berbimbang ataupun kita mempelajari ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik dan ilmu bayan atau bahkan ilmu balaghah, itu adalah bid'ah yang wajib. Kenapa disebut bid'ah wajib? Karena untuk memahami ilmu yang berkewajiban ataupun yang berkaitan dengan ibadah, contoh ilmu fikih, ilmu tauhid, bahkan ilmu tasawuf, itu memerlukan dengan namanya ilmu nahwu, saraf, mantik dan balaghah untuk memahami ilmu tersebut. Jikalau kita tidak bisa ilmu nahwu, saraf, balaghah dan mantik, maka kita sangat jarang orang yang bisa ilmu fikih, tasawuf dan ilmu tauhid. Ketika kita tidak bisa memahami ilmu tauhid, fikih, tasawuf, maka bagaimana cara kita sembahyang sehari-hari? Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kepada ilmu. Pembahagian yang kedua daripada bid'ah adalah bid'ah yang haram. Bid'ah yang diharamkan adalah seperti ahli filsafat, pemahaman ahli filsafat. Itu adalah bid'ah yang diharamkan. Yang ketiga adalah bid'ah mandubah, adalah bid'ah yang sunnah. Bid'ah yang sunnah seperti contohnya membangun ma'had, membangun pesantren, membangun balai-balai pengajian, membangun sekolah, itulah bid'ah yang sunnah. Keselanjutnya bid'ah yang mubahah. Bid'ah yang mubahah adalah contohnya seperti bersalaman ketika habis salat, itulah bid'ah yang mubahah. Kemudian pembahagian yang kelima, bid'ah yang makruh. Bid'ah yang makruh contohnya relief masjid ataupun menggambar kaligrafi dalam masjid. Itu adalah termasuk dalam bid'ah yang dimakruhkan. Okey. Kemudian selanjutnya, karena kita membahas tentang aliran-aliran yang ada dalam Islam ataupun pemahaman lanjutan daripada pemahaman tentang bid'ah, yaitu bukan saja dalam agama Islam terdapat pembahagian-pembahagian agama, adapun dalam pembahagian agama lain ada juga agama terbagi. Contoh, kaum Yahudi terbagi menjadi 71 golongan. Ada yang berpendapat 72. Begitu juga dengan kaum Nasrani. Kemudian umat Islam terbagi kepada 73 golongan. Kemudian dari 73 golongan tersebut ada satu golongan yang benar, yaitu golongan ahli sunnah wal jamaah. Masyarul muslimin, sidang talabah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita mendengar bahawa ketika orang telah mengatakan bid'ah, pasti dalil yang dibawa adalah kullu bid'ah dalalah. Kullu bid'ah dalalah. Mereka tidak memahami apa makna kullu bid'ah dalalah. Kullu itu kullu apa? Sebab dalam ilmu mantik pernah Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari mengatakan al-kullu hukmuna. Akullu hukmuna alal majmu'i ka kullu zaka laysa za wuqu'i. Wa haitsuma li kulli fardin hukima fa innahu kulliyatun kad ulima. Dalam ilmu mantik menjelaskan bahawa kullu itu dihukumi kepada majmu'. Makna majmu' itu ada yang semuanya, ada yang sekelompok, ada yang sebahagian. Makna dalam mantik. Contohnya kakullu zaka laisa zauqi. Sebahagian itu tidak terjadi maknanya. Kullu zaka laisa zauqi. Kakullu laisa zaka wuqi. Artinya sebahagian itu tidak terjadi. Makna kullu itu adalah sebahagian, bukan semuanya. Begitu juga ketika maknanya kita kembalikan ke dalam kullu bid'ah dhalalah. Ya, kullu bid'ah dhalalah. Di situ tidak bisa kita artikan semua perkara bid'ah. Semua perkara yang diada-adakan itu bid'ah. Tidak boleh kita artikan seperti demikian. Kullu bid'ah dhalalah, tidak boleh kita artikan semua perkara bid'ah itu adalah sesat. Itu tidak boleh. Karena makna kullu tersebut adalah sebahagian. Sebahagian daripada bid'ah itu sesat. Namun ada sebahagian pada lain yang tidak sesat, yaitu
bid'ah yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kalau kita artikan kullu bid'ah dhalalah, semua yang baharu itu sesat, berarti kita sudah bertentangan dengan hadis yang satu lagi. Apa hadis tersebut? Siapa saja yang menggagas satu kebaikan, maka akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi pahala tersebut. Menggagas satu kebaikan, ketika dibilang menggagah, berarti itu adalah perkara yang baru. Betul? Perkara yang baru. Nah, lanjutan disebut, siapa saja yang menggagah satu keburukan, maka dia akan diberikan dosa tanpa mengurangi sedikit pun. Berarti kalau kita artikan hadis kullu bid'ah dhalalah di atas, berarti kalau kita artikan dengan semuanya, berarti sudah bertentangan dengan hadis ini. Makanya tidak boleh kita artikan kullu bid'ah dhalalah. Makanya kita artikan kullu itu dengan sebahagian, bukan semuanya. Dah. Nah, sesi pertanyaan. Di luar topik. Kalau bisa kita jawab. Pun pertanyaan dengan Maulid. Sematkan dong tuh. Dari Waron apa ya? Hadirin. Bid'ah haram. Bid'ah haram adalah pemahaman daripada ahli filsafah. Contoh ilmu mantik. Ilmu mantik bukan hanya di Islam. Ilmu mantik kalau bahasa adanya kan, kalau bahasa adanya ilmu filsafat. Filsafat je nak terbagi dua. Nah filsafat yang haram, nah filsafat yang haram. Contoh filsafat yang haram, contoh kita akan belajar. Contoh kitab Sulam Munawwarat. Menyo filsafat yang haram, contoh filsafat yang dibawa oleh Aristoteles. Bukan Aris Menandar. Kan dalam ilmu mantik ini berkaitan hukum dari ilmu mantik terkulima kan. Nah apa hukum minan? Nah hukum minan yang haram. Yang haram untuk yang bergabung dengan yang mentong terkomentasi dengan ilmu filsafat. Berarti ilmu filsafat zaman ni. Yang mentong nak terkomentasi dengan ilmu filsafat. Terkontaminasi dengan ilmu filsafat. Menyo nacit bahkan yang pegah boleh, bahkan sebahagian daripada orang pegah bolehnya Imam Ghazali. Padahal Imam Ghazali adalah ulama tasawuf. Menyerbu orang tasawuf lain harum ilmu mantik. Ya. Nah leboh hukum ini. Jadi harum. Sunnah. Nah cik seharusnya boleh belajar ilmu mantik bagi orang yang sudah memahami Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Itu emang harus. Nah yang jid. Ada untuk memahami isi kitab. Bid'ah makruh. Bid'ah makruh contoh je kan bunuh relik masjid. Gambar dalam masjid, kaligrafi. Ini makruh. Bid'ah makruh. Bid'ah bukan perkara yang terjadi di atas sebalik urusan syariat. Kena pembahagian je hendak. Bid'ah makruh salah satu contoh je adalah relik masjid. Gambar kaligrafi dalam masjidnya makruh. Walaupun katanya le dah buat kan? Le dah lanjut contoh kan gambar dalam masjid kan? Berarti zaman Nabi Hana. Tapi makruh je hukum je kan? Apabila kita kerjakan hana bupa, apabila kita tinggalkan
dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kan dengan menurut menurut mazhab Syafi'i atau menurut mazhab yang Ni kan tanya kan mazhab Syafi'i ya. Cik na mazhab yang bolehkan je. mayoritas Syafi'i. Ni dia ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Wala yu'aqabu ala fi'lihi. Nyan menurut ilmu usul. Menurut ilmu usul makruh adalah ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Ala fi'lihi. Nah, pertanyaan lain. Gimana? Adanya majuan teknologinya termasuk bid'ah apa? Majunya teknologi nya bid'ah mubahah. Mubahah. Boleh ada boleh enggak? Gimana? Bid'ah mubahahnya punya mubahnya tergantung niat dengan kerjakan. Pajuh yang mubah. Pajuh yang mubah. Kah? Apabila tanit pajuh yang untuk terpubut ibadah, maka bukan mubah. Dah sunnah. Ini menurut ni nah. Lagi teknologi mesti niatnya tapi maju teknologi untuk mesti untuk dakwah. Contoh dia pegaknya untuk dakwah. Dan maju teknologi untuk tingkatkan bersumbernya mendapatkan pahala. Jadi dari mubah ke hukum sunnah. Yo nak pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Tengku. Saya mau bertanya, apakah seorang ahli sunnah wal jamaah dalam solat di tempat orang Muhammadiyah, Wahabi, apakah sah-sahnya atau Wahabi? Jadi, apakah seorang yang memahami ahli sunnah wal jamaah salat di tempat di belakang jamaah Muhammadiyah? Imam orang Muhammadiyah. Pertanyaannya apa? Sah? di tempat Sah. Salatnya sah. Mengikuti imam. Apa bila kita tahu makruh? Kita tahu dia pemahaman dia Wahabi yang imam kan? Makruh. Jadi orang Wahabiyah dikatakan Wahabiyah kafir. Menurut pemahaman waknya, apabila pemahaman waknya keberat-beratan meniadakan Allah ataupun mensyarikatkan Allah kan kafir you. Berarti Wahabiyah nak level-level ni. Level. Level yang ekstrim. Kadang enggak untung dipegah tak Wahabi. Tapi tak kalau perlakuan sehari-hari. Lagi aswaja aja. Ahli sunnah. Berarti menyangka mutlak di Wahabi menjadi berkeyakinan bahawasanya Wahabi Islam je. Jadi mutlak tak Wahabi menjadi berkeyakinan Allah di atas. Ya. Mereka berkaitan Allah di atas berarti nyanka menyamakan Allah dengan manusia. Padahal sifat Allah mukhalafatu lil hawadis. Berbeda bagi yang baharu, berbeda dengan yang baharu. Baharu tu contoh tengok kadim mendum. Tengok adalah manusia kadim, ada setelah tiada. Kemudian setelah ada, tiada alam dia. Itu yang manusia. Berarti menyerta pegah Allah bertempat di atas aras, di atas tempat. Aras tempat kan? Menyerta pegah Allah atas aras, berarti tak bersama Allah manusia timur. Ustaz. Yang nak dapat pertanyaan, apabila orang yang junub meninggal, bagaimana nasibnya? Orang yang berjunub meninggal kan, orang meninggal kan ada dimandikan. Setelah tu mandikan, mandi wajib. Sudah diwajibkan. Makanya orang meninggal lu harus mandikan. Itu mesti menikah kembali. Kecuali orang mati syahid kan, kalau mati syahid dia emang sudah dipilih orang yang ingin mengikuti perang, mau udah pilihan. Memang orang terpercaya. Misalkan orang mau ikut perang tapi dia belum mandi junub, gimana? Contoh Hamzah. Contoh. Tapi ni kisahnya berdasarkan Hamzah, Pak. Misalkan dimandikan sama malaikat, tidak dimandikan sama malaikat. Kalau dia berjunub, ingin mengikuti perang, kemudian syahid, kan dimandikan. Kita tahu dia berjunub apa enggak? Orang tahu. Kalau enggak tuh urusan dia.
Karena biasa kalau orang berperang itu memang orang pilihan. Apakah perang-perang yang terjadi saat ini termasuk perang syahid? Tergantung. Perang kategori syahid adalah perang di jalan Allah. Apakah perang saat ini perang untuk agama ataupun untuk kekuasaan? Nanti bisa kita gantikan perang dengan pedang itu dengan perang menggunakan atasnya. Perang hawa nafsu. Orang terbesar tu. Ini cuma saya kena Bid'ahan yang bagi lima tu menurut Imam Nawawi ya. Bid'ah nyan kan? Nyan syarah daripada kitab hadis arba'in menurut mazhab Tapi Syafi'i. yang bid'ah dua. Nyan bid'ah nyan secara umum je. Bid'ah hasanah dan sayyi'ah kan. Tapi orang yang orang yang ni hana bid'ah yang bid'ah. Apa? Orang yang ke hana bid'ah yang bid'ah. Orang yang kena hana bid'ah yang bid'ah. Dah berarti dah. Bukan bid'ahnya hukum kan? Oh, kan. Orang yang hana bid'ah gimana? Hukum itu hana bid'ah. Oh, yang pegang hana bid'ah. Hana pedih je. Berarti dia masuk golongan Kiban orang yang pegang hana yang kiban. bid'ah itu ada hasanah ada, tolalah ada semua bid'ah. Ada semua. Dia ada mengikuti ahli sunnah. Itulah yang diperdengarkan. Bukan. Kalau hadis Ya. Pertanyaan hana umum je. Teng luang dah. dalam terdengar tu. punya Ka apa? Berarti yang meninggal yang mau perempuan bukan boleh. Yang perang tu apa kan? Untuk agama. Tapi mesti Yang untuk kekuasaan kan. niat seorang prajurit dalam perangan niat untuk agama kan. Mungkin untuk agama. Pastilah. Karena awaknya dilatih kemerdekaan. Pasti untuk tahta kan, untuk kekuasaan. Mungkin perang sesama muslim, perang untuk agama. Mungkin, mungkin ya. Tapi hubul batal minal iman tak? Mencintai negara sebahagian dari imannya. Negara yang kana sah, yang kan disahkan. Malaysia ada sah. 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 Orang perang TNI dengan Belanda. Kan Oh, hubul, nyan hubul watan. Tapi miao di Papua ya. Semua. Nyan kan hana disahkan dalam negeri nya. Mianyo apakah Nabi berijtihad? Nabi berijtihad. Anak ijtihad hukum Ayubnya. Ayub masa Nabi masa Mihana Galom Ayubnya lom. Jadi ijtihad. Karena Khulafaur Rasyidin kata-kata Khulafaur Rasyidin na yang kecil namanya asar. Jadi ijtihad pada Nabi. Apa? Ijtihad pada Masa Nabi hanya ijtihad hukum. pasti ijtihad hukum ada bahasa sama. Masa Ayubnya lom. Ayub tabi'in. Mesti kan tina kejadian kau nak yang hukum tentang kejadian kan Nabi tina yang hukumnya kena kejadian Hukum ketika ada kejadian. kan nak terus ayat Quran gimana Contoh aja apakah itu kan di hadis. hadis Hadis. Pasti ketika sebuah kejadian ketika katuh pertanyaan mbak Nabi, yang kena jawaban Nabi pasti berdasarkan Al-Quran. kan wahyu ni kalau turun tantangan Hadis kan. hadis dia jawab hadis berarti hadisnya dari Kan setiap perkataan Nabi ke hadis. berarti hadisnya Bukan perkataan, malah perkataan. Perkataan, perbuatan, sifat. Punya perkataan nempuikan Nabi, punya perbuatan tu misalnya Nabi tengah gejak-gejak pegak-pegak yang hanya perbuatan. Misalnya sikap tu tengah diam tu yang sifat. halo Ya. Jadi dikatakan keadaan juga. Dikatakan keadaan juga. Ini takut samping dan peninggalan juga. Kiban, punya kadaknya
Hana thamau antara ada ngemping. Dan benar. Sejauh ini ada kau pun ambil. Mampu juga bukan ada kau tu. Mungkin. Balik ada kau. Oh tu sebagian-sebagian aku Ini untuk merapikan kan? merapikan. Merapikan. Itu tambah merapikan juga penghormatan. Ada ni ada kau. Ya, dia masuk dulu. Mah naprayan ha? Ketuk. Kami, gimana katakan? Dah. Model sini ringkas betul betul Muhammad kena kita sedang Rabiul Awal sekarang. Iban mangan kita bantah yang Kan dia yang pegang model bid'ah. Kelam gali. Kon haji bid'ah mengai ingin nego mesti tidak ada pegangan. Kah? Maulid. Maulid sejak masa Nabi pun sudah ada. Kah? Yang bagi orang mengatakan tidak mempercayai bahwa yang mengatakan Maulid itu bid'ah. Kah? Maulid sejak masa Nabi sudah ada. Buktinya ketika Nabi ditanyakan oleh orang, Nabi berpuasa hari Senin, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Maka Nabi menjawab, Zaka yaumin wulidtu fihi. Pada hari itu aku dilahirkan. Memang perayaan tersebut tidak besar-besaran seperti sekarang, tapi beliau tetap merayakan. Nah, kemudian okeylah, narum pegah bid'ah maulidnya. Berarti punya bid'ah nyan horo. Bid'ah yang hasanah. Kah? Yang bid'ah yang baik. Karena terdapat dalam maulid sebenarnya semua perkara-perkara syariat. Dah, perkara-perkara yang disyariatkan. Salawat juga disyariatkan dalam Islam. Kah? Nah dasar salawat. Kah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam maulid kita berbanyak salawat. Kemudian dalam maulid bersedekah. Kon disuruh dalam Islam perintah duk bersedekah. Kemudian yang kedua, yang kelih zikir. Zikir kon cik you dalam Islam. Kah? Kan maulidnya merayakan hari kelahiran Nabi. Berarti tanyo merayakan hari kelahiran tanyo terus. Benar. Kah? Lagi ngoji. Menyo kedentang merayakan kelahiran. Apakah ketika tanyo rayakan hari kelahiran tanyo sama lagi perayaan urun kepi? Menyo sama nyan kon bid'ah ahli kan. Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Berarti tidak ada untuk memberi sedekah. Setidaknya ketika hari kelahiran, maka buatlah sama dia di rumah. Ataupun berdoa tahlilan, sedekah, berbanyak salawat kepada Nabi. Tapi bila kita menerima sedekah, Kenapa? kita bersedekah. Menerima sedekah nggak apa-apa. Jadi Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kata dia kecewa. Ini nak pemahaman cik lah untuk nasyarahan cik. Banyak kan? Syarah beda bab. Bab lain lah. Beda memasak kamadai. Ngaji lah. Kah? Tutup boleh ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin ke kajian singkat dengan malamnya. Nyona kesalahan yang datang pada Allah sendiri, nyona yang betul yang datang pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.